Kayaknya sudah mulai lemes nih ibu-ibu ini. Lelah ya? Lelah ya ibu-ibu ya? Ya. Ya wajar. Dari tadi aktivitas kita untuk belajar ini memang cukup padat. Nah, untuk itu mari kita merilekskan diri dulu ya. Ya, kita rilekskan diri. Ini ada tepuk baru namanya tepuk semongko. Ibu tahu apa semongko? Wah. Iya betul, buah semangka itu yang lagi ngetren sekarang itu, buah semangka itu ya. Jadi nanti ikuti saya, tepuk semongko. Jadi tepuk semongko, se mo semongko gitu ya. Oke, bisa Bu? Bisa. Ayo kita coba ya. 1, 2, 3, tepuk semongko, se mo semongko. Jadi selanjutnya kita masuk pada pembelajaran mengenai manfaat anak dimasukkan ke lembaga PAUD. Nah sebelum itu ibu-ibu silahkan disimak dulu videonya. Coba ibu-ibu simak dengan baik videonya. Ya ibu-ibu, dari video tadi apa yang ibu-ibu lihat? Ada yang ingin menyampaikan? Saya. Oh ya, silahkan Mbak Ani. Dalam video itu terdapat seorang guru dan ada juga muridnya. Murid. Ya, betul. Ada lagi? Saya. Ya, silahkan Ibu Yogi. Di sana berisi anak yang anak sekolah, yang satu pakai baju seragam, yang satu enggak. Ya, betul sekali. Jadi video tadi menggambarkan suasana di lembaga PAUD ya. Suasana pembelajaran di sekolah PAUD. Nah, di video tadi terlihat memang ada guru, ada murid, ada yang anak yang sedang bermain, ada anak yang sedang bercanda dengan temannya, ada di sana anak yang menggambar. Nah, itulah proses pembelajaran di PAUD gitu. Ada juga tadi Ibu Yogi melihat di sana ada anak yang pakai baju seragam, ada yang tidak gitu. Ada yang pakai baju seragam, ada yang pakai baju biasa gitu. Sekarang saya tanya lagi kepada ibu-ibu. Menurut ibu-ibu, seragam itu penting atau enggak? Penting. Kalau untuk PAUD tidak. Tidak. Kenapa? Karena di desa ini masih banyak anak-anak yang kurang mampu. Jadi orang tua mereka tidak mampu untuk membelikan baju seragam. Jadi sebaiknya kalau untuk anak PAUD itu tidak menggunakan baju seragam. Iya betul. Luar biasa yang Bu Yogi ini ya. Ada pendapat lain mungkin? Saya. Ya apa? Harus, karena supaya seragam dengan temannya dan membiasakan mereka menggunakan seragam saat akan masuk sekolah dasar nanti. Oke. Betul sekali. Anak-anak di PAUD ada yang berpakaian seragam, ada yang tidak. Tapi itu tidak diharuskan ya. Tidak diharuskan. Seragam itu penting, tapi tidak harus. Kenapa seperti itu? Kalau di sekolah perkotaan oke, orang tua siswa bisa atau mampu untuk memberikan anak seragam. Bagaimana dengan di pedesaan? Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Bu Yogi kan? Ya, seperti kita sekarang ini, kita di desa kan? Nah, kalau di desa jangankan untuk membeli seragam, orang tua untuk makan aja susah kan gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana seorang guru PAUD ini menyampaikan ilmunya kepada siswa agar siswa tersebut bisa menangkap ilmu yang disampaikan oleh gurunya, sehingga ilmu itu dapat diterapkan yang pertama di rumah, yang kedua di lingkungannya. Jadi sini ada yang ditanyakan? Tidak. Saya. Oh iya, silakan Bu Ani. Apakah orang tua harus memasukkan anak ke PAUD? Apakah orang tua harus memasukkan anak di PAUD? Ya. Harus. Kenapa harus? Karena ada banyak sekali manfaat di PAUD sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Untuk lebih jelasnya, ibu-ibu lihat di sini. Ini di gambar ini. Nah, coba
Siapa yang mau baca? Coba baca. Siapa? Ya, Ya, Bu Ani, coba Bu Ani baca. Mulai dari ini, manfaatnya bagi anak dulu. manfaat bagi anak. Yang pertama yaitu terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Yang kedua, terbiasa mengikuti aturan. Yang ketiga, mendapatkan pembelajaran yang sesuai usia. Yang keempat, lebih percaya diri. Yang kelima, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan yang terakhir, lebih siap belajar di sekolah dasar. Iya, betul. Jadi ini manfaat kenapa anak itu harus dimasukkan di sekolah anak usia dini, ya. Ini manfaatnya bagi anak. Yang pertama, terbiasa menjalani rutinitas sekolah. Jadi ketika anak-anak masuk di PAUD, di sana anak-anak terbiasa bergaul dengan temannya, berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal, berkenalan dengan orang baru. Jadi ketika nanti dimasukkan ke sekolah formal yang lebih tinggi, di SD, anak-anak itu sudah mulai terbiasa, tidak kaget, tidak kaku gitu ya. Yang kedua, terbiasa mengikuti aturan. Nah, di sini adalah proses pendisiplinan diri untuk anak-anak. Jika anak-anak di PAUD sudah terlatih disiplinnya, dalam arti disiplin itu yang pertama tepat waktu misalnya gitu, terus menaruh barang sesuai tempatnya, itu pendisiplinan diri. Jadi kalau itu terlatih, nanti ketika masuk ke sekolah yang lebih tinggi, di sana anak-anak tentu memiliki nilai lebih, ya, Bu, ya. Nah, yang ketiga, mendapatkan pembelajaran yang sesuai usia. Nah, mendapatkan pembelajaran sesuai usia, artinya tidak mungkin anak di PAUD akan diajari matematika yang berat. Nah, minimal di PAUD anak-anak diajari bagaimana cara membuat angka 1, angka 2, bagaimana cara menggambar. Nah, dan itu tidak harus anak-anak bisa, disesuaikan porsinya gitu. Nah, yang keempat itu tadi dikatakan lebih percaya diri, ya. Percaya diri memang betul. Jika anak sudah terbiasa bergaul dengan teman-temannya di sekolah PAUD, anak akan lebih percaya diri, ya. Tidak lagi malu-malu ketika bertemu dengan orang yang baru, ya. Nah, dan yang kelima, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ya. Mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Anak-anak di rumah hanya taunya di lingkungan sekitar rumah. Ketika masuk di PAUD, anak-anak bertemu dengan orang yang entah dari mana, mungkin dari desa seberang, dari dusun seberang. Di sana dia dipertemukan, akhirnya membentuklah suatu ikatan pertemanan yang baru, ya. Sehingga anak-anak menjadi lebih berani untuk mengekspresikan dirinya kepada orang yang baru gitu. Nah, yang terakhir, lebih siap belajar di sekolah dasar. Nah, ini yang penting ya, tadi sempat ditanyakan ya. Nah, lebih siap belajar di sekolah dasar. Jadi anak-anak yang belajar di PAUD lebih siap untuk belajar sekolah dasar karena dasar-dasarnya sudah didapatkan di PAUD, sehingga di sekolah dasar tinggal pengembangannya, ya. Ada lagi manfaat bagi orang tua. Yang pertama itu bertambah teman. Teman yang seperti apa? Orang tua dengan orang tua anak yang lain ketemu di luar PAUD, berkenalan, jadilah teman. Ya, nantinya bisa jadi nanti membuat sebuah kerjasama gitu, misalnya ibu teman ini jualan cilok. Nah, ibu jualan cabai gitu kan. Nanti ketika ingin membuat saus, penjual cilok ini bisa beli di ibu, beli cabainya di ibu. Jadi kan ada istilahnya hubungan yang baik gitu dan saling bermanfaat gitu ya. Yang kedua, berbagi pengalaman. Nah, berbagi pengalaman ini artinya apa? Ketika ibu-ibu ini bertemu di PAUD, mengantarkan anaknya di PAUD, saling berbagi pengalaman. Oh, Bu, anak saya kalau di rumah itu seperti ini, Bu. Dia bandel. Oh, anak saya dia seperti ini gitu. Jadi saling bertukar pengalaman. Oh, coba Ibu, anak yang bandel, coba Ibu diginikan anaknya, coba diberikan perhatian lebih gitu kan, diberikan perhatian lebih, terus dilatih kedisiplinannya di rumah. Nah, seperti itu ya. Dan yang ketiga, memiliki waktu untuk melakukan kegiatan di rumah tangga. Iya, betul. Jadi ketika anak sudah datang di PAUD, di sana diajar oleh gurunya, orang tua bisa langsung pulang ke rumah.
orang tua pulang ke rumah, di rumah jadi orang tua memiliki banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangganya gitu loh. Nah, tidak lagi diganggu oleh anaknya. Biasanya kan kalau orang tua lagi bekerja, anaknya ada aja yang diminta merengek, misalnya minta permen, merengek minta dimanja seperti itu. Jadi kalau dengan adanya PAUD ini, orang tua bisa bebas untuk melakukan aktivitas di rumahnya. Dan yang keempat tadi, bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Ya, jadi anaknya sudah diantar ke PAUD, belajar di PAUD. Orang tua di rumah bisa bekerja, misalnya mau bekerja ikut buruh harian, misalnya seperti itu kan bisa. Misalnya membuat makanan ringan seperti cilok untuk dijual, mungkin bisa seperti itu. Jadi tidak ada gangguan lagi dari anaknya. Dan yang terakhir tadi, belajar untuk mendidik anak dari guru. Ya, jadi disinilah proses orang tua untuk belajar bagaimana cara guru untuk mendidik anak. Jadi pesan saya pada ibu-ibu sekalian, jika nanti ibu-ibu punya anak balita itu kan usahakan masuk ke PAUD ya, usahakan masuk ke PAUD, karena dengan itu anak-anak akan terlatih mentalnya, terlatih karakternya. Ya ibu ya. Nah, mungkin itu ibu pertemuan kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Sekian ya ibu ya. Selamat sore dan silahkan kembali ke rumah masing-masing. Tangan dulu kita semua.